Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang hadir secara virtual beserta para pejabat dan jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang kami hormati para ketua dan pimpinan pengadilan agama beserta aparatur sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang hadir secara virtual. Yang kami hormati para hakim, panitera dan sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional dan seluruh aparatur baik dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sorong, serta hadirin tamu undangan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong segera dimulai. Ketua Pengadilan Agama Sorong memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong pada hari ini, Kamis, tanggal 7 November 2024, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah dimulai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan izinkanlah saya membacakan doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Seraya membacakan doa, kiranya acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong pada hari ini mendapat barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, masukkanlah kami dengan cara masuk yang baik dan benar, keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik dan benar, dan jadikanlah kekuasaan yang Engkau berikan kelak menjadi penolong kami di kemudian hari. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kiranya keberadaan kami sebagai pejabat dan memangku tugas baru akan mampu mengangkat martabat lembaga dan aparat yang terampil, bersih, berilmu, beramal dan berakhlak mulia, serta berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi luhurnya cita-cita reformasi birokrasi dalam membangun kehidupan bangsa. Karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan kami dalam mengemban tugas ini. Bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami, jauhkanlah kami dari rayuan fitnah, serakah, dengki dan khianat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembacaan petikan surat keputusan. Petikan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
215 garis miring KMA garis miring SK titik KP4.1.3 garis miring angka Romawi 10 garis miring 2024 tentang promosi dan mutasi hakim pada lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat tanggal 10 Oktober 2024 memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat nomor urut 216 Saudara Marwan Ibrahim Pinga, Sarjana Agama, Master Hukum, NIP 1975 0819 2009 121002, pangkat garis miring golongan garis miring ruang pembina 4A dari jabatan Hakim Madya Pratama garis miring Wakil Ketua Pengadilan Agama Kaimana kelas 2. Selanjutnya menempatkan dalam jabatan Hakim Madya Pratama garis miring Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong kelas 2. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, cap tertanda Muhammad Syarifuddin. Selesai. Kepada pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya agar mengambil tempat. Pembacaan naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 7 November 2024, saya Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan ini secara resmi melantik Saudara Marwan Ibrahim Pinga, SAG MH, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing saudara. Amin amin ya rabbal alamin.
Sorong 7 November 2024. Pejabat yang melantik Sapuan SHI MH. Penyematan kalung jabatan. Pak KPT juga tuh. Kepada para saksi dan rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebelum memangku jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, saudara wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Sorong. Sehubungan dengan jabatan yang dipercayakan kepada saudara, maka saudara diwajibkan mengangkat sumpah. Sebelum saudara mengangkat sumpah, saya perlu bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengangkat sumpah? Dengan sumpah agama apa? Perlu saudara ketahui bahwa sumpah yang saudara ucapkan, selain disaksikan oleh semua yang hadir pada kesempatan hari ini,
terutama sekali disaksikan dan dengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui tentang apa yang saudara ucapkan maupun apa yang masih terselubung di dalam hati dan pikiran saudara. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara, terutama dalam mengemban tugas saudara sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong. Selanjutnya ikutilah lafaz yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang wakil ketua yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan diawali oleh pejabat yang telah diambil sumpahnya. Saksi pertama. Silakan. Saksi kedua. Dan Ketua Pengadilan Agama Sorong.
Para saksi dipersilahkan kembali ke tempat semula. Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas. Penyematan PIN pembangunan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong kepada pejabat yang baru saja dilantik, sekaligus foto bersama. Ketua Pengadilan Agama Sorong meninggalkan ruangan. Pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, kita melangkah pada acara selanjutnya. Amanat Ketua Pengadilan Agama Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati secara virtual hadir yang mulia pimpinan dan juga pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat beserta seluruh aparatur. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong kelas 1B, yang mulia para hakim Pengadilan Negeri Sorong, kemudian yang mulia para hakim Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati para ketua Pengadilan Agama sewilayah pengadilan, para ketua dan juga wakil ketua saya lihat ada, atau pimpinan Pengadilan Agama sewilayah PTA Papua Barat yang saya hormati beserta seluruh aparatur yang hadir. Yang saya hormati panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang diperbantungkan di Sorong. Yang saya hormati panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Sorong. Yang saya hormati Bu Sekretaris Pengadilan Negeri Sorong. Saya hormati seluruh pejabat struktural fungsional, kawan-kawan ASN, CPNS, dan juga PPNPN, serta mahasiswa Uni Muda Sorong yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita pada kesempatan siang hari ini dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, Bapak Marwan Ibrahim Piinga, SAG MH. Salawat dan salam semoga beriringan selalu kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mengikuti amal-amal kebaikan beliau. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Mungkin agak ramai sedikit di Sorong Pak ya, dari kayak mana, jadi mungkin di sini bisa jadi kalau enggak kontrol juga pengeluaran lebih besar. Karena di sini banyak hiburan gitu ya. Banyak kafe, banyak ini untuk maksudnya untuk makan itu, warung dan sebagainya itu pilihannya banyak itu ya. Kalau di kayak mana mungkin yang di Pasir Timbun kan apa namanya? Timbunan. Kalau kita makan ikan itu di Timbunan situ. Atau di KBH kalau menginap. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih juga para pejabat yang sudah berkenan menjadi saksi, Ibu Hatijah, Ibu Novel, dan juga Rohaniwan, Pak Haji. Juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, baik hadir secara luring maupun daring melalui fasilitas Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian, saya akan karena ini khusus untuk beliau ya, maka saya akan memperkenalkan satu tagline yang sudah kita selalu teriakkan setiap briefing kita, setiap apel kita, setiap kita upacara atau acara apapun yang kita bersinergi dengan masyarakat misalnya, itu adalah moto bersama ya. Kalau di PN kita mengenal prima ya, prima, ketong bisa. Nah, kalau di sini bersama orang bisa, yes gitu. Nah, bersama ini adalah akronim dari berintegritas, solutif, adaptif, mandiri dan akuntabel. Ya. Ini maknanya
ataupun sebagai implementasi dari visi misi Mahkamah Agung dan juga Badan Peradilan Agama. Bapak Ibu sekalian, pertama adalah berintegritas. Ya, ini integritas ini sangat penting bagi kita seluruh aparatur peradilan, baik itu hakim maupun aparatur yang lain. Kenapa? Karena integritas ini merupakan kualitas moral dan etika yang tinggi yang harus dimiliki setiap aparatur pengadilan, siapapun dia. Maka pelengkap daripada integritas ini adalah profesionalisme. Maka kalau istilah saya itu antara integritas dan profesionalisme itu adalah dua sisi mata uang yang dua-duanya itu mengandung makna dan saling melengkapi. Maka berintegritas harus dilengkapi juga dengan sikap profesionalisme. Ya. Orangnya berintegritas tapi tidak profesional sama. Atau dia profesional tetapi tidak punya integritas sama juga. Yang kedua adalah solutif. Kemampuan untuk menemukan solusi dalam setiap tantangan dan masalah yang dihadapi. Pak Wakil, jadi kita sini membudayakan untuk lebih maju ke depan sedikit. Kita wajib untuk selalu mencari solusi dibandingkan harus selalu membahas orang, membahas masalah, membahas kejadian. Maka kata Sokrates itu, orang kerdil itu membahas tentang kejadian, orang biasa dia membahas tentang orang lain, orang yang besar itu adalah orang yang memiliki ide, gagasan, dan memiliki solusi dalam setiap permasalahan. Yang berikutnya adaptif. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Wakil, adaptif ini adalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebijakan. Tentu nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak ditemukan di pengadilan agak kayak mana, misalnya batik itu kita selalu, kalau Kamis itu bebas ya, batik Nusantara itu kita pakai bebas, semuanya berasal dari mana saja. Tetapi kalau hari Jumat dan juga Senin itu, apel dan pagi dan sore itu kita wajib untuk seragam, menggunakan pin semuanya, kemudian songkok yang laki-laki, kemudian ID card ya. Dan itu selalu kita evaluasi dan kita ingatkan kalau tidak menggunakan. Maka ini salah satu bentuk kebersamaan kita dalam membangun instansi, kekompakan, kesolidan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sorong. Yang berikutnya adalah mandiri. Mampu bekerja tanpa terlalu bergantung dan juga tidak kalah terhadap tekanan orang lain. Dan juga mampu mengambil inisiatif di dalam bekerja. Bapak Ibu sekalian, kemandirian ini sangat penting bagi kita, terutama hakim, untuk menentukan putusan ataupun kebijakan ataupun apapun yang kita bisa putuskan tanpa harus tergantung ataupun ditekan oleh orang lain. Ya, siapapun itu, karena kemandirian seorang hakim adalah dia terbebas dari tekanan intervensi dari orang lain. Yang terakhir adalah akuntabel, di mana kita bertanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil kinerja yang dilakukan. Kita sudah membangun institusi kita dengan penuh sungguh-sungguh ataupun satuan kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap kita melakukan monef, saya minta instruksikan kepada hakim, wakil ketua, hakim, kemudian panitera, sekretaris khususnya, dan juga beberapa bagian untuk melaporkan secara tertulis dan juga slide supaya saya mendapatkan gambaran kinerja dari Bapak Ibu aparatur Pengadilan Agama Sorong. Dan itu kita lakukan secara rutin, baik itu triwulan, semester maupun di akhir tahun, maupun per bulan ya. Nah, ini dalam rangka untuk mengukur kinerja kita apakah sudah selesai atau belum, apa kendalanya, dan saya minta juga tawaran solusinya. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu sebagai tambahan untuk pembinaan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kami berdoa, semoga kita semua mendapatkan kekuatan, diberikan kesehatan, dan selalu dibimbing oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang membimbing kita untuk senantiasa on the track, berada dalam jalur yang benar. Khusus bagi pejabat yang dilantik, saya menunggu kiprah dan juga kreasi daripada Pak Wakil Ketua PA Sorong
untuk bersama-sama bersinergi sebagai pimpinan dalam memajukan peradilan agama melalui Pengadilan Agama Sorong. Ada satu pantun satu aja ya, karena ini waktunya singkat. Liga Champion sudah pekan keempat. Juara bertahan Real Madrid malah digilas Milan. Kepada pejabat baru kami ucapkan selamat. Mari bersinergi tegakkan keadilan. Pantunnya bukan menyindir para fans ya, terutama Pak Wakil Fak-Fak ini fans dari Barcelona, jadi lagi bagus-bagusnya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan perkenalan singkat dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong yang baru saja dilantik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat bersama jajaran, Bapak Panitera dan Sekretaris PTA. Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Ketua PA Sorong. Yang saya hormati Yang Mulia Ibu Ketua PN Sorong, para ketua, wakil dan pimpinan Pengadilan sewilayah PTA Papua Barat yang hadir secara Zoom. Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, baik Hakim PA Sorong, masih terbawa Kaiman, maupun PN Sorong. Bapak Ibu Panitera Tinggi yang diperbantukan di Pengadilan Agama Sorong yang saya hormati, Bapak Ibu Panitera dan Sekretaris PA Sorong maupun PA sewilayah hukum PTA Papua Barat yang hadir secara daring, teman-teman pejabat fungsional dan struktural, terlebih khusus kepada Ibu yang telah bersedia menjadi saksi, Bapak, Pak Haji sebagai rohaniawan, dan adik-adik mahasiswa, serta semua yang hadir pada hari ini baik secara luring maupun secara daring. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Sorong yang sudah melantik dan mengambil sumpah saya sebagai Wakil Ketua PA Sorong. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya sebagaimana terpampang di belakang saya ini. Itu ada 3 kosakata ya, Marwan Ibrahim Piinga. Kadang saya dipanggil Ibrahim, ya, ada yang panggil juga Pak Piinga itu. Sebenarnya nama saya itu cuma Marwan. Ibrahim itu adalah nama ayah saya, Piinga itu adalah marga.
Bisa kalau kita Sulawesi itu ada marga Marwan Ibrahim Piinga. Biasa disingkat MIP. Nah, itu. Ya saya MIP. Ya betul. Tapi di sini magister hukum ya. Sarjana agama ini saya ambil di Stain Manado 2001. Ya, 2 tahun 2001. Kemudian magister hukum saya ambil di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada saat itu saya masih bertugas di Bau-Bau. Saya ambil kuliah S2 di Unsultra. Kemudian dipindah ke kota Tasik. Ya. Saya ambil di Wangi-Wangi, di Bau-Bau, pindah ke Wangi-Wangi, terus pindah lagi ke Tasik. Masih saya garap tesisnya. Kemudian pindah di Probolinggo, saya di ujian tutup dan terbuka. Jadi magister saya ini saya ambil di 3 satker, ya, 4 satker malah. Jadi itu, kemudian alhamdulillah saya punya 1 istri. Bukannya tidak berani tapi istri lebih berani gitu. Dan insya Allah semoga Allah tetap merukunkan kami, ya, meskipun agak jauh berpisah. Dan melalui kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran istri saya, karena memang beliau lagi mengurus sesuatu di Manado. Kebetulan home base saya di Manado, lagi merawat orang tua yang saat ini masih sedang sakit. Ya. Kalau saya aslinya Gorontalo, Pak. Gorontalo, merantau di Manado, kuliah di Manado, ketemu jodoh di Manado, kawin di Manado, akhirnya bangun rumah di Manado. Anak saya 4, 2, 3 lahir di Manado, 1 lahir di Bau-Bau. Ya. Saya terangkat jadi CPNS itu ketika sudah anak 2. Makanya situ saya kelahiran 75. Tahun depan sudah 50 umur saya. Ya. Tapi alhamdulillah masih ABG ya. Jadi anak 4, 1 kuliah di UMM Malang, 1 di pesantren di Garut, 2 berada di Manado, sekolah di masih SD. Kemudian CPNS saya di PA Gorontalo 2009, 2010. Kemudian saya merupakan calon hakim terpadu, ya, program terpadu 1, angkatan pertama saya. Kalau Pak Mahfud angkatan 3 yang PPC, ya, PPC terpadu. Jadi 2011 saya pindah ke Bandung. CPNS di angkatan kami itu sangat unik. Sebenarnya kalau CPNS kan nggak boleh pindah. Tapi angkatan saya itu CPNS Gorontalo, calon hakim, CPNS Bandung. Saya kebetulan dapat di PA Bandung, calon hakim. Nah, karena memang pada saat itu ada kebijakan dari orang tua kita yang ada di Mahkamah Agung. Tahun 2011 mengikuti pendidikan 2 tahun setengah. 2013 saya di penempatan di Bau-Bau. 5 tahun di Bau-Bau sampai lahir anak keempat di sana. Kemudian setelah itu bergeser sedikit, tetap masih di Pulau Buton namanya. Itu ke Wangi-Wangi. Jadi dari Bau ke Wangi. Bau ke Wangi. Bau-Bau itu kalau bahasa Buton baru. Bau-Bau baru-baru. Pada saat itu kota Bau-Bau masih wilayah Buton. Ini dia jadi kota baru, itu maksudnya. Kemudian pindah ke Wangi-Wangi. Wangi-Wangi 1 tahun 9 bulan. Saya perintis, salah satu perintis pembangunan PA Wangi-Wangi saat itu. Kemudian 2020 pas lagi COVID puncak-puncaknya itu, saya digeser ke Kota Tasikmalaya, PA Kota Tasikmalaya.
berangkat dengan berbagai macam pada saat itu ya. Pada saat COVID itu kan serem gitu. Tapi karena tugas ya kita berangkat sama-sama. 1 tahun saya di Tasik dari 2020 sampai 2021. Tiba-tiba dipindah lagi ke Probolinggo, PA Probolinggo, kelas 1B. Akhirnya istri saya itu trauma. Belum dibuka packingan, sudah ada TPM pindah. Itu juga salah satu membuat istri-istri kami hakim itu stres. Jadi kami pahami gitu ya, Pak Bapak Ibu Hakim ya, kita stres itu. Ya, apalagi kalau di Papua ya. Makanya kami itu ya itu memang harus istri didampingi istri. Kalau tidak ya nanti itu ada data sharing, istri data sharing. Insya Allah tidak seperti itu. Kemudian 2022 ya, saya pindah ke, alhamdulillah dipromosi jadi wakil ketua PA Kaimana. Dan alhamdulillah hari ini saya dilantik sebagai wakil ketua PA Sorong. Di Kaimana itu kemarin kita baru merayakan syukuran naik gedung baru. Jadi saya itu belum menikmati gedung yang kita rintis, belum. Hanya beberapa saat duduk luas, tiba-tiba malamnya muncul TPM. Wah, harus tinggalkan. Tapi seperti itulah, kita harus siap sedia dengan komitmen bahwa kita dimanapun harus siap untuk bertugas dengan keikhlasan dan penuh semangat tentunya. Kemudian mungkin itu dari saya dan kepada Bapak Ketua PA Sorong, teman-teman semuanya, semoga saya bisa bergabung, bisa seperti moto dari PA Sorong, bisa beradaptasi ya, beradaptif gitu. Karena saya memang juga sebagai manusia biasa mohon bimbingan ya Pak Ketua, teman-teman semuanya, mohon koreksi, mohon diberikan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun, karena memang semua kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mungkin itu saja karena sudah jam 12, ya pasti Kampung Tengah sudah mulai keroncongan karena Pak Ketua tadi membawakan pantun. Nah, saya juga balas dengan pantun ini. Ya, tidak banyak pantun saya. Mungkin ada sekitar 10 mungkin. 10 kurang 8 itu. Ya. Di pasar Remu dijual itik. Ya. Di sampingnya burung cendrawasih. Hari ini saya dilantik, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Nah, satu lagi, jalan-jalan ke Mall Saga, niat hati untuk belanja. Moto PA Sorong bersama torang bisa. Semoga saya juga bisa diterima. Nah, demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Tanah Papua, hadirin dimohon berdiri. Di sana pulangku yang ku puja.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya foto bersama kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengambil tempat di depan. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong beserta Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong. Astagfirullah, maaf, Ketua Pengadilan Agama Sorong. Mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin masih di tempat. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Izin Bapak untuk dapat mengambil gambar. Izin Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat beserta jajarannya. Izin Pak, PT Papua Barat lagi istirahat. Sudah? Baik, Bapak dan Ibu masih tetap di tempat. Kami mohon para hakim untuk dapat bergabung untuk mengambil gambar. Terima kasih para hakim, dipersilakan kembali ke tempat. Kami undang dengan hormat Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Panitra dan Sekretaris. Baik. Para saksi beserta rohaniwan. Terima kasih. Selanjutnya para panitra pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, panitra dan sekretaris Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sorong.
Baik, terima kasih. Terakhir, para pejabat dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sorong agar mengambil tempat. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, Bapak Marwan Ibrahim Pinga SAG MH. Kami selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di samping ruang ini tersedia hidangan. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan Bapak Ibu untuk mencicipi hidangan. Kenapa?